Katanya ada penunggu yang suka dengan pria tersebut dan sosok itu jongkok di kloset kamar mandinya saat kejadian itu berlangsung. Halo semuanya, selamat datang di channel Kamar Kontrakan. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah cerita horor yang dialami oleh mahasiswa yang sedang kuliah di daerah Yogyakarta. Nah, cerita ini itu ada sangkut pautnya dengan kos-kosan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi ngekos hari ini, kalau misalkan teman-teman takut dengan cerita yang horor, teman-teman boleh skip video ini ya. Tapi buat kalian yang penasaran akan cerita yang seperti apa, kalian simak cerita ini sampai akhir. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Cerita ini dibagikan oleh mahasiswa yang bernama Rizky di akun Twitternya yang bernama @rizkykiki. Cerita ini berawal dari Rizky yang baru saja menempati indekos barunya. Ia mengaku sosok mistis yang diceritakannya pun semakin menjadi-jadi sampai saat ini. Bahkan setelah cerita ini ia bagikan di media sosial, yaitu di Twitter. Bahkan kejadian yang dialaminya itu gak main-main, mulai dari penampakan, kemudian muncul bayangan hitam, sampai barang-barang yang ada di indekos dia itu berubah atau berpindah dengan sendirinya. Bahkan kejadian-kejadian mistis di luar nalar terus menghantui Rizky selama tinggal di tempat tersebut. Dan hebatnya, ia tinggal selama 4 tahun di indekos angker itu. Luar biasa. Awalnya Rizky ini mengaku lebih memilih kos yang ada di depan, tetapi karena penuh, pada akhirnya ia memilih kosan tersebut. Sebenarnya tak ada yang aneh dari kos 2 tingkat ini. Jadi penampakan kos yang Rizky ceritakan di sini itu merupakan kos 2 lantai. Nah, untuk bangunannya itu sangat bagus dan terawat. Lingkungannya pun asri dan udaranya sejuk. Namun keanehan itu mulai Rizky alami sejak hari pertama ia resmi menjadi mahasiswa. Pada hari pertamanya sebagai mahasiswa, ia tak sengaja melihat ke sebuah kamar penghuni lain di seberangnya yang pada saat itu sedang dalam keadaan gelap. Saat itu tiba-tiba ia melihat sesosok laki-laki tua tanpa busana keluar dari ruangan tersebut dan menampakkan kepalanya. Kemudian sosok itu pun kembali ke dalam dan kemudian menghilang. Awalnya ia merasa penunggu kos tersebut hanya ingin berkenalan saja. Namun siapa sangka pada Juni 2017 gangguan-gangguan kecil lainnya mulai bermunculan. Mulai dari beberapa barang sempat hilang, kemudian suara-suara aneh, hingga akhirnya 1 tahun kemudian gangguan yang dialaminya makin nyata. Seringkali kejadian yang dialaminya itu terjadi di tengah malam pada saat dirinya tidur. Mulai dari gagang pintu yang naik turun sendirinya, bahkan seolah-olah pintu kamar yang ingin dibuka paksa. Namun ketika si Rizky hendak mengeceknya, saat itu tidak ada siapa-siapa. Kejadian pertama itu pun ia ceritakan kepada teman-temannya, tetapi tidak ada yang percaya. Sampai akhirnya suatu ketika ia baru tiba di kamar kosnya sekitar pukul 2 pagi dan kejadian itu terulang lagi. Tak ingin dianggap menyebarkan cerita palsu, ia pun langsung mengambil ponsel dan merekamnya. Dari video tersebut tampak gagang pintu yang dimainkan naik dan turun. Namun saat dibuka, tak ada seorang pun di luar, hanya angin dan keheningan malam. Hal itu tak berlangsung lama. Ia mengaku tak lagi diganggu selama beberapa bulan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pada Oktober 2018, gangguan serupa kembali muncul. Kini bukan gagang pintu saja yang dimainkan, tapi gagang pintu kamar mandi yang ada di dalam kamarnya.
Lagi-lagi hal itu terjadi sekitar pukul 2 pagi saat ia tertidur. Pintu kamar mandi yang tertutup itu terus bergerak seakan mencoba untuk keluar tapi tidak bisa. Dengan memberanikan diri, ia pun mencoba untuk membukanya. Namun lagi dan lagi tak ada siapa-siapa, kamar mandi itu pun kosong. Penasaran dengan apa yang dialaminya, ia pun menanyakan kepada seorang teman yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal mistis. Katanya ada penunggu yang suka dengan pria tersebut dan sosok itu jongkok di kloset kamar mandinya saat kejadian itu berlangsung. Wow. Sejak saat itu, gangguan yang dialaminya semakin beragam. Mulai dari teman kosnya yang dilempari batu, bertemu sosok yang menyerupai salah satu temannya di kos tersebut, hingga menangkap sosok aneh di pojok balkon dengan kamera ponselnya. Menurut pengakuannya, sosok itu muncul di sudut kos dekat gudang yang cukup banyak menyimpan cerita mistis. Tak berhenti sampai di sana, gangguan-gangguan kecil lainnya itu pun bermunculan. Salah satunya, ia sering sekali mendengar suara seperti orang sedang mandi dari sebelah kamarnya. Padahal kamar itu kosong. Kabarnya kamar itu adalah kamar di mana seorang anak kos pernah bunuh diri. Gangguan makin terasa saat indekos mulai sepi di awal pandemi, karena banyak sekali penghuni kos yang pulang kampung pada saat itu. Saat itu kira-kira bulan Maret, ia mengaku hanya ada 3 penghuni kos yang bertahan pada saat itu, sehingga kamar banyak yang kosong. Namun kemudian satu kamar yang ada tepat di sampingnya disewa oleh salah seorang teman kelasnya yang berasal dari Klaten. Niat ngekos agar lebih mudah untuk dapat bimbingan, temannya ini malah jadi sasaran penunggu kos. Tak berhenti sampai di situ, temannya itu juga pernah merasa ada sosok yang mondar-mandir di sekitar kamar yang ada di seberangnya. Namun saat dilihat lagi dan lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian tiba-tiba sesosok perempuan tua yang hanya kelihatan bagian kepalanya duduk terdiam di tangga. Sejak saat itu temannya langsung pulang dan kembali ke Klaten. Keanehan lainnya pun sering dialami penghuni kos lainnya. Bahkan ada yang sempat melihat jari keluar dari ventilasi kamar mandi. Setelah kejadian itu, satu persatu penghuni indekos mulai meninggalkan kos tersebut, sehingga ia pun kembali seorang diri. Sejak saat itu, gangguan-gangguan kembali lagi bermunculan. Mulai dari suara orang yang berlari-lari, kemudian barang jatuh tiba-tiba, kemudian kamar sebelah yang tiba-tiba terbuka sendiri, hingga suara ketukan berirama dari kamar sebelah yang saat itu kosong. Ditambah sejak ia membagikan kisah mistis ini di laman media sosialnya, gangguan dari penunggu kos tersebut semakin menjadi-jadi. Mulai dari kamar yang tiba-tiba berantakan seperti kapal pecah, badan memar tanpa sebab, barang hilang dan tiba-tiba kembali, hingga seringkali barang-barang di sekitarnya bergerak dengan sendirinya. Penunggu kos tersebut seakan tak puas, gangguan itu pun terus datang bertubi-tubi tanpa henti. Sampai suatu ketika ia merasa tak tahan saat sedang asik menelpon seorang teman. Saat itu tiba-tiba ada gelas jatuh. Kemudian ia pun beralih ke video call, namun sosok tersebut seakan ingin memperlihatkan keberadaannya dengan menggerakkan lampu belajar di dekatnya. Beredar kabar kos tersebut itu cukup banyak, bahkan sampai diduga menjadi portal dunia lain yang terletak di parkiran kos tersebut. Mulai dari sosok nenek-nenek, kemudian perempuan, dan masih banyak yang lainnya. Tak lama kemudian Rizky dan kakaknya pun menggelar acara pengajian untuk mendoakan kos tersebut. Kemudian pada akhirnya ia mendapati maksud dan tujuan dari nenek yang mengikutinya. Meski demikian,
ternyata pengalaman mistis yang dialaminya pun masih berlanjut.